paling mudah datang minta syafaat ke Allah lewat para anbiya, para nabi. Maka datanglah orang berbondong-bondong. Pertama yang didatangi Nabi Adam. Siapa yang didatangi pertama? Nabi Adam. Bukan saya, Nabi Adam. Karena ini ceritanya hanya para nabi, ustaz, kiai, habib, semua. Syakautu ila waqi'i su'a hifzi. Aku datang kepada guruku Waqi untuk mengadu buruknya hafalanku. Kata Imam Syafi'i. Waqi gurunya Imam Syafi'i. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu guruku itu memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Fa'akhbarani bi anna al-ilma nur. Dan guruku memberikan kabar kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Sedangkan cahaya Allah tidaklah diberikan kepada orang yang bermaksiat. Kenapa nggak bisa ngafal Quran? Maksiatmu banyak, teman. Kenapa setiap ngaji nggak masuk? Karena salahmu banyak, saudaraku. Kenapa ketika diajarkan ilmu masuk di telinga tapi nggak nyantol di hati? Karena kesalahanmu terlalu banyak. Ilmu dan maksiat nggak kumpul di satu tempat. Ilmu dan dosa nggak akan ketemu di satu wajan. Pisahkan ilmu dan dosa. Bagaimana cara memisahkannya? Hancurkan dosa dengan istighfar dan berbuat baik. Bukankah Rasulullah mengatakan wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha? Ikuti setiap perbuatan buruk dengan yang baik. Karena perbuatan baik niscaya akan menghapus perbuatan buruk. Itu kalimatnya. Maka dari sini kita tahu bahwa sholawat itu salah satu puncak dari kebaikan. Karena bisa sampai dengan 70 kebaikan yang Allah berikan. Mana salah satu bukti bahwa salawat penting? Ibu-ibu, bapak-bapak, setiap kali dengar nama Nabi Muhammad diucapkan oleh seseorang, langsung otomatis tanpa perlu lagi tekan remote, otomatis Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, otomatis sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mau sambung wa ala alihi wa sahbihi wasallim, silakan. Otomatis, tidak lagi perlu Ustaz, boleh saya baca dalam hati? Boleh. Otomatis. Karena orang yang tak baca selawat ketika mendengar nama Nabi, terputus amalannya. Hadisnya Imam Ahmad. Hadis Imam Ahmad, orang dengar nama Nabi disebutkan tapi kikir untuk berselawat. Bisa dipahami? Pentingnya selawat. Baik. Itu satu. Saya tidak cerita tentang kisah Nabi, saya ingin cerita selawat ini, fadilahnya. Yang kedua yang harus Bapak Ibu tahu, selawat faedah yang paling penting untuk meraih syafaat. Fadilah selawat untuk dapat syafaat. Ada beberapa jenis syafaat Nabi. Syafaat Nabi memasukkan orang yang ada ke dalam surga itu tanpa hisab. Berapa jumlah orang yang tidak dihisab oleh Allah masuk surga? 70.000. Berapa Pak? 70.000 orang. Nah, Bapak Ibu, sudah sampai di minuman hangat-hangat nih. Kayaknya bisa sambung nih. Oh, dingin-dingin, kenapa hangat pula? Udaranya hangat jadi ke bawah ini. Ya. Baik, sambil yang lain bagi minuman, kita fokus ke ilmunya. Jangan fokus ke minumannya. Nanti kalau minumannya yang menang, nggak ada catatan di malaikatnya. Tanggal hari ini tanggal berapa Pak? Tanggal 1. Tanggal 1 bulan Oktober. Si Fulan Suryani, ada nama Suryani di sini. Tidak ada yang tersinggung berarti karena tidak ada. Suryani ikut majelis
maulid. Setengah jam kemudian sibuk sama minuman. Nah, ditulis sama malaikat, nggak dapat pahala. Adapun si Rudi karena sedang walaupun dibagi minuman tetap fokus kepada ilmu, dicatat lengkap. Dicatat lengkap. Nah, jangan minumannya diambil diminum tapi telinganya tetap ke ilmu. Tes buat padang mahsyar. Yang di sana tuh lebih panas, Pak. Hadis Imam Ahmad menyebutkan jarak matahari dengan kita itu 1 mil. 1 mil. Perawi hadis mengatakan begini, aku tidak paham apakah mil yang dimaksud dalam riwayat itu seperti mil yang kita miliki di dunia sekarang ini. Mil di kita itu 1 mil sama dengan 1,6 kilo atau 1,5 lebih sedikit jumlah kilonya. Pak, artinya di hari kiamat nanti matahari di dunia ini lebih jauh daripada nanti, lebih dekat. Sampai-sampai ada hadis dalam Imam Bukhari, Sahih Bukhari menyebutkan, kita ketika berdiri di padang mahsyar itu keringat itu seperti kita mandi di tempat pemandian, mengalir jauh. Mana ada keringat seperti itu? Kalau masuk WC atau masuk kamar mandi baru ada air begitu. Enggak, di padang mahsyar terjadi air keringat di tubuh. Jadi jangan takut panas hari ini, biar dingin di sana. Mau dingin terus di sini? Nah, jangan ngadu sama saya juga susah nanti. Nah. Ini ilmu, ilmu. Karena di sana ada orang yang naik tunggangan. Datang awan melindungi sehingga cahaya matahari tadi, sinar matahari tadi tidak tersentuh ke badannya, ditutup oleh awan. Yang tidak tertutup keringat. Jadi masalahnya bukan itu saja. Berdirinya nggak sejam, maulid enak, duduk sejam. Padang mahsyar bertahun-tahun. Nggak percaya? Pulang nanti tes sampai besok pagi. Kalau ditanya sama suami, kenapa bu berdiri terus? Lagi latihan. Tes. Kalau nggak percaya, lihat tuh sampai pagi. Berubah nggak tuh kaki? Kalau nggak percaya, itu yang terjadi di padang mahsyar. Maka jangan jangan remehkan. Yakini dengan hati. Semoga semua kita selamat di padang mahsyar. Amin kan? Amin. Semua kita selamat di padang mahsyar. Tidak ada yang kepanasan di padang mahsyar. Ya Allah, panas kami di dunia jadikan sebagai bekal kami dingin di akhirat. Ya Allah, kalaulah kami dapat dingin di dunia, maka anggaplah itu bonus karena kebaikan yang sudah kami lakukan dan rahmat yang Engkau berikan kepada kami. Begitu tuh. Lanjut sedikit. Pak, selawat biar dapat syafaat. Saya mau kasih cerita. Ceritanya nggak saya karang-karang. Saya ambil dari Sahih Imam Muslim. Hadisnya. Cuma hadisnya 2 halaman. Hadisnya 2 halaman. Mau dibaca semua? Kalau dibaca semua nih pulang sore nih. 2 halaman nih hadisnya. Mau dibaca semua? Nah udah, nggak usah dibaca semua. Saya baca yang bagian yang penting-penting saja. Saya baca bagian yang penting-penting saja. Jadi ceritanya Rasulullah sama para sahabat. Hadis siapa tadi? Hadis Imam Muslim. Hadis siapa ibu-ibu? Nah, catat tuh, jangan lupa. Para sahabat yang merawikan hadis ini Anas bin Malik. Siapa Bapak? Ibu-ibu, siapa? Nah, ada di kampung ini namanya Anas bin Malik. Nah, itu nama sahabat Nabi, punya anak silakan kasih. Jangan namanya Stephen. Loh, kasih Anas bin Malik. Di mana kampungnya? Depok. Nama anaknya Kevin. Anas bin Malik. Sudah. Hadis Imam Muslim dari Anas bin Malik. Cerita Anas bin Malik. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Nanti di padang mahsyar orang kumpul. Saking susahnya hidup di padang mahsyar, orang saling ngobrol. Apa kata mereka penduduk padang mahsyar? Lau istashfa'na ala rabbina hatta yurihana fi makanina hadha. Oh, andai kita berharap dapat syafaat, minta syafaat kepada Tuhan kita, kepada Allah, supaya kita ini nyaman tinggal di tempat ini, berdiri di tempat ini di padang mahsyar. Tapi kan mau datang ke Allah
siapa kita? Cara yang paling mudah datang minta syafaat ke Allah lewat para anbiya, para nabi. Maka datanglah orang berbondong-bondong. Pertama yang didatangi Nabi Adam. Siapa yang didatangi pertama? Nabi Adam. Bukan saya. Nabi Adam. Karena ini ceritanya hanya para nabi, ustaz, kiai,